Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi-materi dalam ilmu nahwu dasar. Dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu terkait dengan naibul fa'il. Naibul fa'il yaitu isim marfu' yang terletak setelah fi'il mabni lil majhul dan menempati posisi fa'il. Nah, sebelum jauh masuk ke materi naibul fa'il, kita juga harus terlebih dahulu mengetahui apa itu fi'il majhul dan apa fi'il ma'lum. Dalam bahasa Indonesia, padanan kata fi'il ma'lum itu adalah kata kerja aktif. Ya, aktif, sementara majhul kita sebut dengan kata kerja pasif. Misal, doroba artinya memukul. Ini disebut dengan fi'il mabni lil ma'lum atau fi'il ma'lum. Sementara kalau fi'il majhulnya yaitu duriba. Kalau doroba artinya memukul, sedangkan duriba artinya dipukul. Lalu bagaimana cara membuat fi'il majhul? Caranya adalah dengan didommahkan harokat huruf pertama, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir, dan dikasrohkan harokat huruf sebelum huruf terakhir. Nah, perhatikan kata doroba, maka untuk membuat fi'il majhul adalah didommahkan huruf pertama. Di sini perhatikan huruf pertama adalah huruf do. Berarti huruf do diharokatkan dommah, du. Dan dikasrohkan sebelum huruf terakhir. Huruf terakhirnya adalah ba, dan huruf sebelum huruf terakhir adalah huruf ro. Berarti dikasrohkan huruf ro menjadi duriba. Kalau untuk fi'il mudhari' didommahkan huruf pertama dan difathahkan sebelum huruf terakhir. Nah, perhatikan kata yadribu, huruf pertamanya adalah huruf ya. Dan huruf terakhir adalah ba, berarti huruf sebelum huruf ba ini harus difathahkan menjadi yudrobu. Yadribu fi'il ma'lum dan yudrobu adalah fi'il majhul. Nah, ini adalah jenis fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Naibul fa'il ini terbagi dua. Ya. Yang pertama zahir, sama seperti bab fa'il yang kita bahas di bab sebelumnya. Contohnya Quri'a al-kitabu. Nah, perhatikan kata al-kitabu. Sebelum kata al-kitabu ada fi'il madi. Dan bentuk fi'il madi ini adalah mabni lil majhul. Terlihat dari harokatnya. Dhammah, harokat huruf pertama, dan dikasrohkan harokat huruf sebelum huruf terakhir. Quri'a al-kitabu. Maka kata al-kitabu ini disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi posisi naibul fa'il ini menempati posisi fa'il. Maka dia disebut dengan naibul fa'il. Kalau kita i'rab seperti ini. Quri'a fi'lun madin mabniyun lil majhul. Quri'a adalah fi'il madi mabni lil majhul. Al-kitabu naibul fa'il marfu'un bid-dhammah li'annahul ismul mufrad. Kata al-kitabu adalah naibul fa'il. Dan kata al-kitabu itu dirofa dengan harokat dhammah. Kenapa? Karena kata al-kitabu itu adalah
isim mufrad. Nah, kalau kita jadikan fi'il ma'lum seperti ini. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Asal katanya al-kitaba ini adalah sebagai maf'ulun bih. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad membaca buku. Akan tetapi kata Muhammad, fa'ilnya itu dihilangkan karena beberapa alasan, maka kata al-kitabu menempati posisi fa'il dan kata qara'a yang sebelumnya fi'il ma'lum dijadikan fi'il majhul. Kemudian contoh yang kedua adalah tuktabur risalatu. Surat sedang ditulis atau akan ditulis. Kata tuktabu fi'lun mudhari'un mabni lil majhul. Kata tuktabu itu adalah fi'il mudhari', bentuknya adalah bentuk fi'il majhul. Sementara kata ar-risalah, ar-risalatu naibul fa'il marfu'un bid-dhamma li'annahul ismul mufrad. Kata ar-risalah posisinya sebagai naibul fa'il, dirofa dengan dhamma karena ar-risalah bentuk katanya adalah sebagai isim mufrad. Nah, kalau dibuat dalam bentuk jumlah fi'liyah yang menggunakan fi'il ma'lum, yaktubut talibu ar-risalata. Nah, siswa atau murid akan menulis surat atau sedang menulis surat. Nah, maka dihilangkan fa'ilnya, kata at-talibu menjadi tuktabur risalatu. Ini adalah pembagian naibul fa'il yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mudmar atau dhamir, dan ini juga sudah kita bahas di bab fa'il dan pembahasannya tidak jauh berbeda, hanya bentuk kalimatnya saja yang berbeda. Misalnya al-adu huzima. Kalau kita i'rab, al-adu mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Adu ini adalah sebagai mubtada dirofa dengan dhammah karena isim mufrad. Nanti untuk lebih jauh kita akan bahas bab mubtada di pembahasan berikutnya. Sekarang kita fokus ke kata huzima. Huzima fi'lun madin mabniyun lil majhul. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila al-adu. Huzima adalah fi'il madi yang mabni lil majhul. Jadi bentuknya mabni lil majhul. Wa naibul fa'il, sedangkan naibul fa'ilnya adalah dhamirun mustatir. Dhamir yang tersembunyi, takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Huwa siapa? Huwa al-adu. Nah, kalau kalimat dalam bentuk aktif, al-adu hazamahul jaishu. Ya, jadi musuh dikalahkan, ditaklukkan ataupun dimusnahkan oleh tentara. Nah, inilah pembahasan dalam naibul fa'il. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.